Kemudian juga tidak dituntut untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim karena untuk zikir mahad, yang dimaksud zikir mahad itu katahlil adalah seperti membaca la ilaha illallah. Jadi ketika membaca la ilaha illallah tidak dianjurkan untuk diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Kemudian waqala asyakhu Umairah wal balu aidon al qalbu. Kemudian juga makna daripada balin itu ada pula ulama yang memberikan makna yang dikehendaki daripada bal adalah al qalbu, mengandung arti hati. Ini kata Imam Umairah. Nah, jadi lafaz balin satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Makna yang pertama adalah asyaraf wal azamah, makna yang kedua al hal wa sya'an, makna yang ketiga adalah al qalb, hati. Nah, ini kalau dimanakan dengan hati berarti itu namanya majaz ya. Disebutnya majaz. Majaznya adalah majaz bil makniyah. Nah, itu kalau dibawa kepada ilmu bayan nanti takrirnya seperti ini kurang lebihnya. Kalau kurang lebihnya itu disebut majaznya majaz bil isti'aratil makniyah ya. Al qalb, sedangkan nanti qalb itu isnad, hakikat isnad qalb ditujukan kepada manusia ya. Itu kalau kalau hati. Jadi cara mentakrir ayu qala syubiha dzalikal amr bil insan bi jami syarafi kullin dzukira al musyabbah huwa dzalikal amr wa hudhifa al musyabbah bi wa huwa al insan ya. Seperti itu. Tasbihan mudmaron fin nafsi wa rumisa ilaih bisyawai'in min lawazimil musyabbah bih wa huwa al-qalbu. Dan seterusnya. Itu menurut ilmu bayan. Ya. Menurut ilmu bayan seperti itu. Tapi yang paling mudah itu adalah kita yang takwil saja. Takwil di situ. Kulu amrin ribalin yuhtamu bihi. Setiap urusan yang baik, urusan yang mulia, urusan yang punya keagungan, atau urusan yang dinilai penting, apabila tidak diawali dengan membaca ayatul basmalah, hasilnya adalah abtar atau akto atau azam. Nah, tiga lafaz tersebut, yaitu abtar, akto, dan azam adalah tiga lafaz yang mempunyai satu makna. Maknanya yaitu buntung atau menunjukkan kepada tidak sempurna, ya, menunjukkan tidak sempurna. Asal makna daripada abtar itu biasanya ditujukan kepada hewan yang ekornya putus. Sedangkan asal makna daripada akto ya adalah ditujukan kepada manusia yang buntung kedua tangannya atau buntung salah satu tangannya. Sedangkan azam ya asal maknanya ditujukan kepada hewan atau manusia ya yang buntung jari-jarinya. Dan ini ya manusia ketika dibawa kepada disiplin ilmu mantik, manusia pun tetap disebut hayawan. Hanya hayawanun natik, yaitu hewan yang bisa berbicara. Jadi kalau dibawa kepada ilmu mantik ya manusia pun adalah hayawan, hanya hayawanun natik atau hayawanun natikun, hayawan yang bisa berbicara. Itu manusia menurut ilmu mantik. Nah, kemudian tadi tiga lafaz yaitu abtar, sebutan bagi hewan yang terputus ekornya, sedangkan akto adalah sebutan bagi manusia yang terputus kedua tangannya atau salah satu tangannya, dan lafaz azam ditujukan kepada seseorang ya yang terputus jari-jarinya. Itu tiga lafaz itu dijadikan satu makna, yaitu syai'un qalilul barokah. Maksudnya sesuatu yang sedikit berkahnya. Artinya setiap urusan yang dituntut oleh agama atau diperbolehkan oleh agama, tidak dianggap hina oleh agama bila tidak diawali dengan pembacaan ayatul basmalah, sekalipun secara hissi, secara fisiknya sempurna,
tapi secara syar'inya, secara agamanya tidak dinilai sempurna, dalam artian kurang berkahnya. Ya, seperti itu. Nah, ini di lafaz abtar, akto, dan azam diartikan dengan satu makna, yaitu syai'un qalilul barokah. Maka di sini min babi tasbihil balig namanya. Ya, masuk dalam ilmu balaghah. Kalau dimasukkan dalam fan balaghah, ilmu bayan, itu masuk dalam min babi tasbihil balig, majaz bil isti'arati taslihiyatil asliyah, seperti itu. Ini kalau bagi santri ya pasti tidak asing lah. Bahkan sangat mungkin para santri yang sedang belajar kemampuan ilmu bayan, ilmu balaghahnya melebihi daripada saya. Nah, jadi takrirnya ya kurang lebih kalau tidak salah nanti takrirnya seperti ini. Syubiha syai'un qalilul barakah bihayawanin maqtu'il dzambi aw hayawanin maqtu'il yadi aw zahabat anamilu bijami adami tami fi kullin dzukira al musyabbah bi huwa hayawanun maqtu'ul dzambi aw hayawanun maqtu'ul yadi aw hayawanun ya zahabat anamilu. Nah, wa hutipa al musyabbah huwa syai'un qalilul barakah ala sabilil majazi bil isti'arati taslihiyatil asliyah, seperti itu. Ya. Sesuatu yang kurang berkah diseumpamakan dengan hewan yang buntung buntutnya, atau dengan manusia yang buntung kedua tangan atau salah satu tangannya, atau buntung jari-jarinya. Kesamaannya adalah bi'adamit tami fikulin, sama-sama tidak sempurna. Secantik apapun manusia perempuan, ya, sedemplan apapun seorang perempuan, namun ketika jari-jari tangannya tidak ada, tidak akan menghilangkan status kemanusiaannya, ya, tidak akan menghilangkan kecantikan wajahnya, tidak akan menghilangkan kemontokan tubuhnya, hanya akan mengurangi kesempurnaannya. Pasti itu, cantik si cantik tapi sayang kagak punya jari-jari tangan. Nah, kan seperti itu. Jadi mengurangi kesempurnaan saja. Ya, tetap cantik-cantik, montok-montok, sampai yang muda-muda melotot. Jangankan yang muda, yang tua juga ngelihat yang montok melotot kayaknya. Ya, tapi ketika kita tahu tidak punya jari-jari tangan, maka kita akan mengatakan gelis mah gelis ngan hanjakal curukan. Cantik mah cantik tapi sayang kagak punya jari-jari tangan. Nah, itu berarti mengurangi kesempurnaan. Nah, itu ya. Jadi di situ itu bi'adami tami fikulin, sama-sama tidak sempurna. Nah, jadi walaupun secara hisi, secara panca indera, secara fisiknya sempurna, tapi secara agamanya tidak sempurna, kurang barokahnya. Lantas apa yang dinamakan barokah? Yang disebut barokah adalah al-barakatu wahiyya ziyadatul khair wa dawamu. Yang dimaksud barokah adalah berkembangnya dan langgengnya sebuah kebaikan. Jadi pertanda hidup kita berkah adalah semakin bertambahnya nilai-nilai kebaikan, semakin bertambahnya nilai-nilai ketakwaan. Itu pertanda berkah. Nah, ya. Atau dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah, juz pertama halaman 168, disebutkan tentang makna barokah. Aslul barokati subutul khair al-ilahi fi syai'. Dasar daripada barokah itu adalah tetapnya kebaikan yang dihubungkan kepada Allah fi syai' dalam sesuatu. Maksudnya kebaikan yang Allah berikan pada sesuatu. Itu dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah juz pertama halaman 168. Sedangkan dalam kitab yang lain berkata Imam Al-Baghawi, hanya beda redaksi tetapi maknanya sama. Kata Imam Al-Baghawi, aslul barokah al-mu'adzabah ala syai'. Yang dimaksud barokah adalah berlanggengannya kebaikan ala syai' atas sesuatu. Jadi ketika kita menginginkan kebaikan, ketika akan melakukan suatu perkara yang dinilai baik, diperbolehkan bahkan dituntut seperti hukumnya sunnah, awalilah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan
Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau tujuan makan kita itu untuk bekal ibadah. Contoh seperti kita nih makan sahur, ya, tujuannya sebagai tunjangan, ya, supaya puasanya besok itu kuat. Nah, itu al-umur bimaqasidiha, kita makan sahur yang tujuannya memang untuk untuk puasa. Maka di samping makan sahur hukumnya sunnah, maka dengan tujuan itu hukumnya menjadi pahala. Seperti itu. Kayak kita tidur, tujuannya tidur tersebut untuk bekal ibadah supaya nanti kita bangun tidur itu, ya, segar, kemudian bisa lebih kuat ibadah, maka itu tidurnya pun bernilai ibadah. Ya, al-umur bimaqasidiha, urusan tergantung kepada tujuan. Nah, ya, makan tujuannya untuk bekal ibadah, maka makan tersebut bernilai ibadah, pahala. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi supaya berkah. Kemudian waqala al-Barawi, huwa illatun ma'rufatun fahuwa min babi tasbihil baligh. Wa ma'nal hadis kullu syai'in lahu syarafun wa azamatun aw kullu syai'in yutlabu aw yubahu aw kullu syai'in lahu qalbun. Nah, itu Imam Al-Barawi nanti. Jadi sebenarnya ketika kita simpulkan tadi, makna zibalin tadi adalah satu lafaz yang mempunyai banyak makna, dan banyak makna itu dikumpulkan dalam satu lafaz, ya. Seperti juzam itu adalah min babi tasbihil baligh, masuk dalam bab tasbih baligh, ya. Jadi juzam adalah penyakit yang sudah dapat diketahui. Jadi maknanya kullu syai'in, setiap perkara, lahu bagi perkara tersebut syarafun, terdapat kemuliaan, wa azamatun, dan terdapat keagungan, au kullu syai'in, atau segala urusan yutlabu yang diperintahkan, dituntut untuk dikerjakan, au yubahu, atau diperbolehkan untuk dikerjakan, ya, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hasilnya kurang berkah. Jadi kesimpulannya di sini, ya, bahwa alasan penyusun kitab, membaca dan mengawali, memberikan ibtida, awalan terhadap kitab susunannya dengan membaca bismillah, ya, mencatat bismillah. Yang pertama, mengikuti Al-Quran, karena di dalam setiap Al-Quran selain daripada surat Baroah atau At-Taubah diawali dengan membaca bismillah. Kemudian melaksanakan dan mematuhi perintah Rasulullah, karena Rasulullah memerintahkan setiap mencatat kitab maka harus dicatat pula bismillahnya. Setelah bismillahnya dicatat, harus dibaca pula bismillahnya. Kemudian ada perintah Rasulullah kepada kita untuk mengikuti akhlak Allah, karena akhlak Allah itu adalah mengawali setiap surat dengan mendatangkan ayatul basmalah, kecuali surat Baroah atau surat At-Taubah. Maka oleh karena itu, kita, kata para mu'alif, diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Kemudian melaksanakan hadis Rasul yang berbunyi kullu amrin zibalin tadi, dan seterusnya, ya, yang kalau tidak diawali dengan bismillah hasilnya kurang berkah. Maka supaya dapat nilai keberkahan, kebaikan semakin bertambah dan senantiasa ada kebaikan tersebut, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Itu, ya, alasan penyusun kitab. Jadi seperti kita mau kerja, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau makan, awali bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau nyapu sampah itu tidak diperkenankan, tidak dituntut untuk membaca bismillah. Kenapa? Karena buang sampah, nyapu sampah itu adalah perkara yang dinilai rendah. Dan ketika kita akan zikir tahlil, tidak dituntut untuk diawali dengan membaca bismillah. Kenapa? Karena ya itu, ya, zikirnya zikir mahad, zikir yang mulus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan kaji juga dengan fihi, huruf fa yang terdapat pada hadis kul amrin zibalin. Karena fi yang terdapat pada kul amrin zibalin itu adalah fi-nya fi sababiyah. Dan itu insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan uraikan tentang fi sababiyah, ya, fi sababiyah yang terdapat pada
fihi dalam hadis kulu amrin dzibalin. Ya, kulu amrin dzibalin la yubda'u fihi. Itu kita akan uraikan fi-nya secara tinjauan huruf, secara disiplin ilmu nahwu dan disiplin ilmu yang lainnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah